sekarang itu lagi ada hype nih, Miss. Hype-nya adalah mempersempit pandangan terhadap NFT. Jadi orang kalau kita ngomongin NFT, coba ditanya sama teman-teman mungkin global people ditanya itu, apa itu NFT? Pasti banyak kan ngomongnya gambar. Iya. Padahal NFT itu bukan cuma gambar. Blockchain, NFT sama kripto. Itu bedanya apa sih si trio kuek-kuek itu? Ternyata blockchain itu kayak neneknya. Hello global people, welcome to Gpod, let's bring it on. Semangat pagi global people, jumpa lagi dengan saya Miss Dilia, tentunya di podcastnya Nana IT, Global TI, Edukasi IT, dan juga Entrepreneurship. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang mengubah aspek-aspek kehidupan yang awalnya konvensional menjadi serba digital. Di zaman sekarang ini, transaksi dilakukan dari mana aja, kapanpun, tapi kita nggak usah ada pertemuan langsung dengan siapa yang kita ajak bertransaksi. Lebih praktis juga, dan tentunya ini terjadi sejak pandemi COVID-19. Nah, kemajuan dan perkembangan transaksi sudah terakomodasi berkat terciptanya sebuah teknologi revolusioner yaitu blockchain dan juga NFT. Nah, pastinya global people sudah familiar banget dengan beberapa kata yaitu NFT, blockchain, dan crypto. Karena memang NFT ini kalau kita pakai perbincangan itu nggak bakal ada habis-habisnya tentunya. Dan juga Miss juga dapat melihat salah satu di tweet yang mereka cuma jual satu tweet aja dalam NFT bisa menjual sampai 2,5 juta US dollar atau setara dengan 36 miliar rupiah. Dan juga bahkan kalau jual foto sendiri pun bisa dapat sampai 13 miliar. Seperti yang kita tahu yang lagi famous itu loh, yang wajahnya tuh terpampang terus di sosmed. Namanya kalau nggak salah Everyday Gozali. Kok bisa ya? Nah, NFT itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa sih kalau ada kata NFT pasti ada tuh blockchain dan juga kripto. Mereka tuh kayak trio kuek-kuek kayaknya semuanya ya guys. Dan tentunya maka dari itu sekarang Globality Podcast punya kesempatan yang sangat luar biasa. Kita mengundang salah satu wadah NFT pertama di Bali Marketplace yaitu Baliola. Nah, dan kali ini Miss lagi sama CEO dari Baliola yaitu Bapak Igede Putuh Rahman Desyanta, SSI Eskom MM, atau yang akrab biasa dipanggil oleh Blianta. Oke. Apa kabar Blianta? Kabar baik. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Lumayan? Aduh, macet sekali ya. Macet. Oh, syukurlah macet Bali. Ya jadi kita lama ya. Rame jadinya sekarang ini. Dan CEO dari Baliola, dari Blianta sendiri. Nah, sebelum kita lanjut nih ke Baliola itu apa? Jadi sedikit kita mau nanya-nanya dulu, pahami dulu nih. Jadi banyak kita sudah sering dengar kayak NFT, blockchain, kripto, tetapi kita dengar aja, tapi kita nggak paham itu apa sih, fungsinya apa. Nah, sedikit dari Blianta, kira-kira bisa nggak ngejelasin pada kita sama global people semuanya, apa sih NFT, blockchain, dan kripto itu sendiri? Oke, terima kasih nih Miss ya. Halo global people, jadi sebenarnya blockchain, NFT, kripto ini dimulai dari blockchain dulu. Blockchain. Blockchain ini sebenarnya teknologi awal di mana nanti kripto akan menggunakan teknologi ini. Okay. Nah, blockchain ini sudah ada dari tahun 1991 sebenarnya. 91 ya? 91, sudah dulu. Saya kira tuh baru 2000-an ini baru kriptonya. Oh, kriptonya. Nah, kriptonya dan istilah NFT itu memang baru-baru ini. Jadi 2009 itu kripto awal. Terus ada 2013, 14, akhirnya 2021 kemarin puncak NFT yang memang the year of NFT lah orang bilang ya. Nah, kalau blockchain itu awalnya sebenarnya ini sebuah penelitian untuk memberikan, nah masalah di dokumen digital ini kan ini, kita sekarang udah semua digital ya, e-book, terus ada PDF segala macam. Tapi kalau kita mau purely digital, permasalahan dari digital ini adalah digital itu begitu mudahnya di-copy. Iya, benar banget. Di-copy, dimodifikasi sehingga tidak ada otentikitasnya, nggak ada, tidak ada value jadinya, gara-gara bisa di copy paste jadi nggak ada value dan kita nggak bisa memastikan ini beneran nggak sih
dokumennya asli. Kalau misalnya Miss dapat tugas dari siswa gitu kan, bener nggak siswanya itu yang buat atau udah dimodifikasi sama orang lain? Itu kan kita nggak tahu. Nah surat SK juga sekarang kan pasti yang paling bisa menentukan asli apa enggak kan cap basah, tangan basah, cap basah. Nah itu bisa dibilang itu asli. Tapi kalau digital bagaimana? Apakah itu sudah dimodifikasi atau belum? Nah ini permasalahan yang dilihat oleh 2 orang peneliti nih. Nah dari di Amerika. Nah jadi mereka sudah akhirnya mengembangkan sebuah mekanisme memberikan fingerprint terhadap satu dokumen. Jadi sebenarnya blockchain ini memberikan kode bahwa dokumen ini asli dan ini benar gitu. Tapi mekanismenya dia mencatatkannya tidak pada satu server saja. Jadi yang memvalidasi nggak cuma satu titik. Jadi lebih dari satu. Lebih dari satu. Terdesentralisasi lah, semua dicatat dengan kalau kita ngomongin sistem komputer, ada namanya centralized system, ada namanya decentralized. Kalau centralized itu kayak sekarang nih Google Drive gitu kan, decentralized. Ada satu titik yang akan ini masang. Tapi kalau decentralized, sistem ini divalidasi di banyak titik. Jadi semuanya menyimpan yang sama nih. Seperti itu. Nah, ini namanya decentralized. Kalau samalah, kalau misalnya kita di sini Miss bikin dokumen gitu, tapi yang menyaksikan ada saksinya kan. Nah, saksikan bahwa dokumen ini benar ya saya yang buat. Oke, semua mengatakan sama nih. Gitu. Nah, terus dicatatlah di buku harian mereka bahwa benar nih tanggal sekian nih Miss Delia nih udah masukin bikin dokumen nih. Ya, ini disebut dengan decentralized namanya. Seperti itu sebenarnya mekanismenya. Itu blockchain pertama. Nah, dari perjalanan waktu blockchain awalnya cuma digunakan untuk penyimpanan data saja. Sebenarnya dia recording sebenarnya. Recording. Tapi perkembangan di tahun 2009 Satoshi Nakamoto, entah ini orang, entah ini organisasi, entah ini grup, kita nggak tahu nih. Sampai sekarang nggak tahu. Nah, Satoshi Nakamoto ini memperkenalkanlah penggunaan blockchain dalam kripto. Dalam cryptic. Jadi uang digital, crypto aset. Namanya Bitcoin. Nah, disinilah mulai berkembang seperti itu. Nah, itulah mulai kenapa ada kripto dulu nih. Kripto di mana saat itu belum dikenalkan namanya, tidak banyak orang tahu bahwa kripto itu ada nilainya atau enggak. Sesimpel dulu untuk mencetak data di blockchain butuh biaya kan. Nah, Satoshi cuma membagi aja ini total jumlah hardware yang saya punya, saya bagi seginilah harganya Bitcoin. Makanya sampai ada Bitcoin, ada orang beli pizza pakai Bitcoin. Itu sekarang pizza termahal di dunia itu ada sekarang tuh. Mahal banget itu. Mahal banget. Tahu dulu nggak ada sama sekali. Saya aja kemarin seperti ini joke deh antara teman-teman di kripto. Kalau lo punya mesin waktu, lo mau ngapain gitu. Nah, pertanyaan saya mau balik ke tahun 2009. Terus beli Bitcoin sebanyak-banyaknya. Waktu harganya 0,01 dolar harganya, ya mendingan saya beli saat itu. Nah, itu sih awalnya. Perkembangan lagi ternyata ada namanya protokol blockchain yang dimana token di blockchain itu kita juga bisa mencatatkan aset selain mata uang ini, Bitcoin ini. Ya, berkembanglah dengan namanya token unik, namanya NFT. Nah, NFT. Dari sanalah mulai berkembang lagi. Jadi dari Bitcoin berkembang jadi Ethereum dulu. Ethereum. Vitalik Buterin yang bikin Ethereum dengan mekanisme smart contract waktu itu awalnya. Nah, smart contract ini berkembang. Nah, di sinilah blockchain bisa digunakan di banyak hal. Tokenisasi mulai dilakukan. Jadi nggak cuma bikin mata uang nih, sekarang lukisan ditokenkan jadi NFT, terus dokumen ditokenkan. Nah, semuanya ditokenkan. Nah, itulah sebenarnya asal muasal dari blockchain kok harus ada kripto, kok ada NFT. Jadi blockchain itu belum tentu kripto. Jadi kita pun bisa bikin blockchain. Maksudnya teman-teman di Global IT pun itu kalau mau belajar blockchain, ayo kita bikin blockchainnya Global IT sendiri yuk gitu. Asal ada node-nya, asal minimal 5 node aja, 5 server aja yang kita bikin udah jadi blockchain. Itu udah bisa bikin blockchain mekanismenya. Nah, apakah butuh kripto? Belum tentu. Kalau udah dibiayain sama kampusnya, ngapain kita harus bikin kripto? Tujuannya kripto itu kan untuk membiayai ini sebenarnya. Membiayai ekosistem, membiayai project. Nah, itu sebenarnya underlying-nya kripto. Nah, dari sinilah adalah istilah ada 2 jenis token. Ada namanya fungible token, ada namanya non-fungible token. Seperti itu. Jadi inilah yang membedakan. Kalau fungible token itu token yang bisa kita tukarkan. Jadi contoh hidup kita ini sudah penuh dengan token nih. Hidup kita di dunia ini. Contoh rupiah.
Yang disebut uang itu apa sih Miss Delia? Rupiah, kalau uang tuh rupiah. Rupiah ya. Apa Dolar. itu uang? Rupiah kan itu kan. Tapi apa bedanya money dan banknote? Nah, ini ada dua beda nih. Yang disebut money itu apa? Apakah rupiah itu money? Apakah rupiah itu banknote? Kan bahasa Inggrisnya kalau uang itu money and banknote. Yang mana sebenarnya? Ada kan kalau dolar dulu kan menyebutnya bucks atau bill. Ya, bill. I have 500 bill gitu kan. I have 5 Nah, bucks. apa bedanya bill sama money? Nah, money itu nilai yang tersirat di dalam uang itu. Uang kertas itu 5.000 itu money. Tetapi uang kertasnya itu namanya banknote. Itu nota bank sentral, bahwa mengatakan bahwa kita punya nilai 5.000 rupiah di bank sentral. Ini sama dengan mekanisme token sebenarnya. Oh, seperti itu ya. Ya gitu. Jadi kita tuh udah hidup dengan token. Nah, token seperti rupiah ini disebut dengan fungible token. Itu yang fungible. Token yang bisa kita tukarkan karena nilainya sama. Jadi kalau misalnya punya 5.000, saya punya 5.000, tukarin mau dong? Bisa. Kan sama Sama aja. Ya, Miss punya 1 Bitcoin, saya punya 1 Bitcoin, kita tukerin sama, nggak ada yang beda soalnya tokennya. Nah, sedangkan yang kedua namanya NFT, ini non-fungible token. Token yang tidak bisa ditukarkan begitu saja. Karena setiap tokennya memiliki keunikan sendiri, kelangkaan sendiri, dan punya identitas sendiri. Berarti itu nggak bisa diuangkan berarti kan? Bisa diuangkan, tapi bukan dengan mekanisme tukar rate kayak currency, tidak. Dia lebih ke transaksi. Jual. Misalnya kalau kita kayak kita transaksi, misalnya kita punya dolar misalnya 14.000 rupiah, kita tukarkan ke dolar jadi $1, itu namanya fungible ya? Itu fungible. Karena ada memang penukaran rupiahnya sama aja. Ya, nah, contoh non fungible token di kehidupan nyata kita itu KTP. Itu contoh NFT itu. KTP itu kalau bisa disebut bisa nggak KTP-nya Miss Delia sama KTP saya kita tuker? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa kan? Nggak bisa banget tuh. Nggak ada gunanya kan juga. Iya. Nah, coba bayangin kalau misalnya nih, KTP itu hanya bisa berfungsi saat yang megang itu namanya, identitas saya. Karena dia punya keunikan. Dia punya legitimasi, dia punya kelangkaan, cuma satu orang yang boleh pegang. Dia punya identitasnya. Nah, inilah NFT. Karena mekanisme yang unik inilah, orang pada mikir kayaknya bisa dipakai untuk hak cipta, bahkan bisa dipakai untuk artwork, karena kan artwork bisa unik, kita bisa membuat token, dari sanalah keluar NFT. Seperti itu digunakan di artwork. Itu yang pertama. Berarti di artwork. Di artwork. Oke, itu jadi pembahasannya sangat lengkap banget. Saya pun jujurnya dari awal tuh bingung, itu blockchain, NFT sama kripto. Itu bedanya apa sih si trio kuek-kuek itu? Ternyata blockchain itu kayak neneknya. Nah, ya. dia moyangnya sebenarnya. Nenek moyangnya gitu. Jadi baru langsung ke blockchain. Dari blockchain, abis itu mereka ke koin, baru ke kripto, baru NFT seperti itu. Betul. Nah, jadi di sini saya juga sekarang kan NFT itu sangat luas banget ya Pak ya. Dan kalau misalnya nih ada seniman, tadi kan disampaikan kalau artwork itu bisa NFT, masuk ke dalam NFT, karena itu kan tidak bisa ditukarkan nilai seninya orang tuh satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seniman yang jual karya tapi masih di bangku SMA atau SMK atau SMP lah, nah misalnya nih, kan banyak juga seniman sekarang tuh kayak di SMK atau Balai Pasar, banyak ada anak animasi yang sudah bisa ngelukis, gambar pakai digital tuh yang lumayan bagus banget hasilnya. Jadi apakah itu mereka bisa bikin menjadi NFT, atau apakah ada batasan-batasan tertentu, kategori dari usia ataupun jenis kelamin ataupun batasan tertentu yang boleh dikategorikan memasukkan karya mereka di NFT? Atau mungkin di Baliola, di marketplace-nya itu apakah ada requirement tersendiri nih? Mungkin saya cerita dulu ya. Ini anak saya umurnya itu 7 tahun. 7 tahun. Dia sudah suka gambar itu dari umur 3 tahun. 3 tahun sudah bisa gambar? Gambar, walaupun gambarnya itu doodle. Ya, doodle. Dia suka banget gambar doodle. Cewek anak saya. Nah, waktu kemarin saya lihat dia mulai gambarnya teratur. Mulai dia bisa bikin icon, dia bisa bikin muka sebuah karakter, dan karakter itu konsisten. Tapi gerakannya beda-beda sampai dia punya sekitar 23 gambar yang gerakannya beda-beda tapi ikonnya sama gitu. Nah, saya NFT kan.
Itu 7 tahun 7 tahun loh. sudah di NFT kan karyanya. Iya. Oh my god. Kenapa tidak kan? Oke. Karena saya bukannya tidak ada ambisi untuk menjual atau apa, tidak. Kalau terjual oke. Ini cuma ingin bahwa apa yang dibuat oleh anak saya ini bisa tercatat dulu di blockchain. Karena blockchain ini satu lagi yang saya belum ceritain tadi, blockchain itu jaringan abadi. Jaringan abadi. Sekali data masuk, nggak akan bisa di-delete dan nggak bisa di-edit. Karena blockchain itu tidak mengenal namanya delete dan edit. Oh, jadi tidak ada kata delete dan juga no edit. No edit. No Karena delete. untuk melakukan delete itu mustahil di blockchain. Oke, berarti apapun yang dimasukkan karya seninya sudah segitu ya udah diam stop deh. segitu. Ya. Walaupun nanti si orangnya langsung, senimannya langsung mau ngubah sedikit. Oh, dia nambah lagi. Nambah, bukan ngedit. Bukan Oh ngedit. my god. Abadi banget ya? Ya, jadi bisa dibilang sekali kita masukin di sana, ya udah dia selamanya, selama blockchain itu masih ada. Oke. Seperti itu. Nah, ini maksud saya tadi pertanyaannya Miss Delia, apakah ada syarat? Nggak ada syarat. Oke. Nggak ada syarat. Syaratnya kalau misalnya untuk membuat NFT itu nggak ada syaratnya. Mau dia anak umur 2 tahun, 3 tahun, selama dia punya komputer dan bentuknya digital, itu bisa di NFT-kan. Nah, yang non digital pun bisa di NFT-kan. Nah, di Baliola kita ngelakuin hal itu juga. Oh, berarti yang non digital Itu bisa bisa kita NFT-in juga. digitalisasi Ya, di Baliola. betul. Berarti seperti kayak lukisan-lukisan dari tangan itu. Ya, betul. Oke. Dan nah nyambung lagi nih Blianta. Jadi kan tadi tidak ada syarat dari usia berapapun Betul. ataupun jenjang pendidikan, itu siapapun bisa yang namanya NFT. Bagaimana caranya untuk bisa masuk ke NFT ataupun di blockchain itu? Sebenarnya kalau caranya pertama pasti harus punya wallet kripto dulu. Ada harus punya wallet Ya, yang pertama. kalau punya kalau kita mau bikin NFT itu kita harus minting bahasanya. wallet kripto. Jadi kita harus minting dulu apa yang kita mau NFT-kan. Nah, saat minting itu ada beberapa jaringan itu harus mempunyai gas fee. Biaya mintingnya ada. Minting sama mining beda ya? Beda. Oh, Kalau beda ya? minting itu membuat, kalau mining itu memvalidasi sebenarnya. Oke. Itu hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya minting itu kita itu melakukan ya mencetak NFT gitu. Kalau misalnya kayak uang itu dicetak jeder gitu, nah itu minting namanya. Minting. Nah, meminting NFT ini sebenarnya gampang, cuma butuh waktu semenit selesai kali ya. 1 menit. Jadi Nggak lama kok. Kalau minting itu sama kayak ngisi formulir bukan ya? Iya, pertama ngisi formulir karena harus ada metadata. Jadi sebenarnya sebuah NFT, nah ini juga dulu sering banget jadi pertanyaan. Beli, ngapain sih yang harus beli gambar gini gitu kan? Bisa klik kanan tak save bisa kan? Oh bisa. Saya nggak bilang nggak bisa. Berarti saya udah punya NFT yang enggak. Anda punya datanya, tetapi NFT-nya enggak. Karena NFT itu punya layer dia. Jadi satu NFT itu pertama layer pertamanya blockchain-nya apa? Jadi dia harus tercatat di blockchain saat dia memindahkan barang itu, dia catat di blockchain. Yang kedua, protokolnya apa? Gitu. Protokolnya maksudnya smart contract-nya bentuknya kayak apa? Apakah dia ERC721 atau ERC1155? Ini beda lagi nih protokolnya dua. Setelah protokol itu baru ada layer metadata. Apa sih isi metadata? Apa sih isi dari NFT itu? Siapa yang menciptakan? Apa data-data metadatanya lah, semualah. Nah, terakhir baru dokumennya. Paling tinggi, paling atas. Nah, kalau kita klik kanan save, yang pindah cuma dokumen. Catatan sertifikasi bawahnya nggak ikut pindah, jadi tetap yang punya adalah Miss Delia. Jadi walaupun Miss Delia nyetak minting NFT, terus saya tiba-tiba buka websitenya Miss Delia, terus tak klik kanan save gambarnya, yang saya punya gambar bajakannya. Oh, seperti itu. Nah, kalau mau saya dapat yang asli dari Miss Delia, kita harus transaksi dan itu mekanismenya harus pindah ke wallet saya. Barang itu harus pindah. Jadi NFT itu kita mindset kan kayak gelas ini deh. Nah, ini gelas ini kan punyanya Gpod. Yap. Ya, nah gelasnya punya Gpod. Kalau saya mau punya gelas ini caranya gimana? Kalau nggak dikasih sama Gpod, saya beli kan? Iya. Nah, kalau misalnya saya ambil, diam-diam saya nyuri namanya. Iya, bisa nyuri juga. Nah, nyuri kan? Tapi kalau misalnya gelas ini ada sertifikatnya yang punya adalah Gpod dan sekarang masih di bawah pemilikan Gpod. Saya curi, saya jadinya barang apa itu? Barang curian. Barang curian kan? Iya. Atau barang bajakan jadinya kan? Karena tidak ada sertifikat asli. Nah, hak dari gelas ini masih miliknya Gpod. Nah, itulah NFT. Kalau kita tidak ada proses pencatatan perpindahan hak milik di blockchain-nya,
ya itu barang masih punya yang sebelumnya. Berarti sama kayak kita beli mobil, beli motor. Betul, dong, harus balik nama sama. dulu, harus punya BPKB-nya, kalau nggak ya bodong. Iya, BPKB-nya harus ada. Oh, NFT gitu. itu BPKB dari sebuah karya. Oh, BPKB. Sebenarnya. Kayak gitu, jadi simpel ya. Ini simpel banget, simpel dan mudah banget untuk dipahami dibandingkan dari kemarin sudah baca-baca Google semuanya. Aduh, apa sih ini seperti itu. Anak-anak juga semuanya di Globality Podcast juga kita ngepoin dong semuanya dulu tentang NFT. Jadi gimana hasilnya? Masih bingung, Miss? Kita tunggu beli Anta aja deh untuk ngejelasin seperti itu. Jadi secara simpelnya, jadi NFT itu sama kayak BPKB, jadi kayak akte lah. Kayak akta, sertifikat kepemilikan sebenarnya. Jadi kalau misalnya dilihat, berarti NFT itu nggak cuma buat gambar, iya. Jadi sekarang itu lagi ada hype nih, Miss. Hype-nya adalah mempersempit pandangan terhadap NFT. Jadi orang kalau kita ngomongin NFT, coba ditanya sama teman-teman mungkin global people, ditanya itu apa itu NFT, pasti banyak kan ngomongnya gambar. Iya. Padahal NFT itu bukan cuma gambar. Kalau kita lihat NFT, it's about certification, it's about ownership, legitimation. Itu sebenarnya NFT. Okay, but many people right now that thinks that NFT is like the artworks and the pictures and the painting, that's it. Not exactly like that. Not exactly like that. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini, wah ini gambar, oh ini NFT nih. Nggak juga. So not all the picture is not NFT. All the picture is NFT because NFT is about certification. Certification secara digital. Jadi nggak cuma dibilang, oh ini berarti kalau gambar, kalau NFT pasti gambar gitu. Enggak, kami punya NFT buat patung. Patung. Kami punya NFT untuk ngumpulin dana buat bikin patung di Simpang 6 di Kumar. Okay. Kita punya NFT untuk barang-barang, yuk kita punya pohon coklat. Kita punya Kepeng, kami kan di ekosistem Kepeng. Kepeng.io, kita punya mekanisme seperti itu. Terus ada perusahaan, anggota teman-teman di pengusaha mau melakukan, saya mau menjual saham saya ke publik gitu, tapi saya belum bisa IPO. Kita ada kok NFT untuk kita jual seperti itu. Oke. Kita juga ada NFT yang kalau Miss Delia mau punya properti, tapi mungkin harga properti terlalu tinggi, gimana kalau saya fractionkan? Saya pecah jadi bentuk kecil-kecil. Nah itu juga kita ada NFT-nya loh, Miss. Oke, bagus dong seperti itu. Jadi NFT juga sangat bermanfaat untuk semuanya dan juga nanti ke depannya itu bakalan menjadi hal yang sangat dicari-cari tentunya ya. Betul, karena NFT ini jangan melihat dari segi ini ya. Sekarang itu Gartner itu mengatakan bahwa tahun 2021 itu puncaknya hype-nya NFT. 2022 ini NFT akan turun, sudah kelihatan kok. Sekarang di OpenSea rata-rata harga NFT yang awalnya 99 juta per satu NFT sekarang sudah jadi 29 juta atau menurun. Lumayan turunnya ya. Turun jauh. Sampai 70 jauh. sampai Nah, 60%. terus dari penurunan harga NFT ini juga tahu nggak kenapa seperti ini? Karena pertama saat si Gozali naik. Nah, Gozali Everyday nih. Iya, si Everyday. Wah, gila itu benar-benar saya sampai ketemu sama orangnya polos banget dan sampai ketemu langsung gitu. Ketemu langsung. Emang wajahnya emang seperti itu. Memang seperti itu dan polos banget. Polos banget. Tetapi sorry ya waktu itu saya ngisi acara di toko kripto bareng sama Gozali juga. Memang dari segi effort dia luar biasa karena dia ternyata punya visi dari fotonya, dia tuh punya visinya gitu. Dia punya visi bahwa dia ingin memoto dirinya, perubahan dia dari masa dia SMA dulu, SMK gitu kan. Terus sampai akhirnya dia lulus kuliah. Nah, foto terakhirnya nanti dia bawa toga. Oke. Gitu, sebenarnya visinya cuma itu doang. Tapi dia bilang, tapi kok muka aku nggak berubah ya Mas katanya dari dulu. Ya iya, muka sampean sama aja gitu. Nah, terus gara-gara adanya itu, orang-orang jadinya mulai nge-hype. Dulu tahun 2021 bulan Februari, kami memperkenalkan NFT kemana-mana. Nggak banyak orang mau dengerin. Karena people say that NFT is a joke, NFT is same like Bitcoin, padahal nggak. Nah, terus kami sampai, awalnya kami ada di Denpasar, di Dharma Negara Alia, sebenarnya dimulai dari kepala Baycraft Denpasar yang tiba-tiba ngepost di sebuah media yang ngomongin NFT untuk perlindungan hak cipta. Saya sempat kaget karena we already go everywhere in Bali gitu, introducing NFT bla bla bla, dan nggak ada yang mau dengerin gitu. Now mereka mention dan di sana. tiba-tiba
ketua Bekraf Pak Putu ngomong itu gitu, dan saya langsung kok Bekraf dan pasar mulai ngomongin ini nih gitu. Akhirnya saya hubungin lah Pak Putu, kita ngobrol. Pak Putu juga akhirnya kita diskusi lah, mereka ternyata memang punya melihat peluang bahwa NFT bisa buat hak cipta loh, dan kita memang sama melakukan hal itu juga. Nah akhirnya kita ditariklah sama Bekraf, masuk di dalam Bekraf sendiri. Nah ini yang kita lihat agak unik. Jadi saat orang mulai nge-hype, nah gara-gara Gozali tuh, sampai Satpam pun ngomongin NFT gara-gara itu tuh. Jadi semua, sampai KTP-nya di NFT kan, semuanya dijual. Ini yang salahnya. Meng-NFT kan KTP itu nggak salah, tetapi saat dia dijual secara umum, it's a big problem. Itu identitas kita loh. Yes, it's personal. It's personal. Nah tapi yang uniknya adalah saking banyaknya NFT itu di sana, berharap ada spekulasi. Siapa tahu dijual 1 miliar ada yang beli, kan jadi sugih mendadak gitu. Gila kan? Aja jual personal identity mau jadi sugih, terus kita nggak punya identity dong. Nah sebenarnya kan uniknya begini, saat orang sudah mulai semua begitu gampangnya, contoh di OpenSea gitu ya, atau di mana marketplace NFT lain yang dia langsung aja orang boleh bikin NFT, udah dia cetak udah jadi. Nah permasalahan berikutnya terjadi. Ternyata ada seniman kita, pelukis kita, lukisannya difoto, di NFT kan? Bukan senimannya yang NFT. Oh itu udah saya mau nanya, berarti yang ngefoto dan nge-NFT-in itu tuh bukan senimannya sendiri, bukan. Orang lain? Orang lain. Berarti hak ciptanya orang lain dong punyanya? Nggak bisa gitu juga. Nggak bisa karena gitu. Hak cipta beda lagi aturannya. Kemarin saya sudah ketemu dengan Dirjen Haki, kita diundang. Jadi Baliola diundang sama Dirjen Haki bersama dengan Edu HKI. Kita lagi merumuskan sama Pak Dirjen, kemungkinan bulan depan saya ke Jakarta lagi untuk bahas ini. Jadi mekanisme yang di Baliola agak unik soalnya. Jadi di Baliola tuh nggak semua orang bisa minting NFT. Oh nggak semuanya? Nggak semua, nggak seperti di marketplace yang lain. Kalau di Baliola, teman-teman kalau misalnya nih punya artwork gitu, pertama teman-teman harus KYC dulu. Bener nggak kamu manusia? Bener nggak kamu yang merupakan senimannya, bukan robot, bukan juga orang lain. Berani nggak kamu pertanggungjawabkan apa yang kamu bikin? Nah itu pertanyaan-pertanyaan di Baliola dulu sebelum bisa minting. Jadi pertama validasi dulu orangnya bener artis. Nah setelah orangnya ini adalah seniman, baru dia memverifikasi. Verifikasi ini adalah mekanisme deklaratif hak cipta. Jadi kalau bisa, kalau dia pakai ilustrasi iPad kan biasanya pakai Procreate atau pakai aplikasi apa kan, ada dari kertas kosong sampai jadi itu ada videonya kan. Nah dia harus ada yang ngisi itu. Gitu. Harus ada juga saat dia minting NFT, nggak cuma satu gambar NFT diminting, sampai pembuatannya juga diminting. Itu untuk menjaga bahwa jika nanti terjadi claiming hak cipta, dia bisa membuktikan bahwa ini loh saya yang punya. Oke, berarti kalau misalnya di Baliola itu sebelum mereka minting itu, jadi ada beberapa dokumen dari pertama kali mereka kayak mungkin dokumentasi ya dari mereka pembuatan dan ada wajahnya. Nah, baru mereka terakhir upload dokumen finalnya mereka seperti itu. Jadi itu akan lebih kayak seperti bukti proof. Jadi kalau itu emang hak mereka ya, itu hak cipta mereka. Berarti berbeda dengan marketplace lain yang langsung nah, aja. Nah itu nggak ada masalah, itu benar juga kok gitu. Cuma permasalahan kalau ada yang memasukkan karya yang bukan punya dia gimana? Kayaknya itu bakalan bisa aja terjadi kalau seperti itu. Terjadi. Pasti bisa. Karena kalau kami bisa dibilang, berarti Baliola nggak decentralized murni. Enggak, kami semi decentralized. Karena apapun yang terjadi, kita harus memastikan bahwa karya seni ini memang benar punya dia. Gitu. Kalau memang semua orang, maksudnya apa ya? Mekanisme kita kan karena hype ya. Semua orang pingin, dan akhirnya barang-barang yang ada di OpenSea atau di mana itu jadinya banyak kan sampah gitu, nggak ada value-nya. Nah tapi yang di Baliola kita jaga bahwa ini sebenarnya semua tuh original. Kita belum ngomong kurasi ya, misalnya. Jadi kita baru ngomongin originality dulu nih, otentiknya. Nah, jadi belum masuk ke sana seperti itu. Tadi kita sudah bahas penjelasan dan bagaimana caranya biar bisa ke NFT itu karya kita. Sekarang kita melihat tadi pembahasan tentang NFT, ujung-ujungnya itu pasti ada di masa depan itu kita pasti nyambung ke ekonomi nih Blianta ya. Ekonomi yang sekarang kita lihat apalagi di Bali, sekarang kayak tadi Blianta bilang macet kan tadi pas ke Bali kan, ya bagus lah macet ya, berarti kita akan move on lagi. Nah sekarang ini pernah saya dengar ada namanya digital ekonomi dan virtual ekonomi.
Itu bedanya apa sih? Kalau saya ditanyain langsung, digital virtual apa? Kayaknya sama aja, tapi kayaknya pasti ada bedanya. Sebenarnya dasarnya memang maya ya. Ini Maya. maya-maya. Maya-maya. Ya, jadi ini ilmu tidak ada apa-apa ya. Ya, kayak ilmu, jadi tidak terlihat kayak semuanya. uang samar jadinya. Serba semua ya ilmu uang samar. Jadi digital economy sama virtual economy itu dua hal yang bisa dibilang ini the next-nya dari digital economy. Jadi kalau saat kita ngomongin digital, we all talking about services. Jadi kalau misalnya digital itu kayak dan juga services di mana ada benda aslinya. Jadi ada physical physical proof-nya itu ada. Jadi ada benda asli, jadi offline ke online. Nah, dari sana mau ke online lagi, mau ke offline lagi itu pasti ada di online. Itu berarti sama itu kayak digital. Digital. Berarti sama kayak kita buat paspor online misalnya. Nah, itu masih digital. Digital itu masih namanya. digital. Karena yang dilakukan adalah services. IT itu dijalankan sebagai services, misalnya software as a service. Nah, terus kalau misalnya kita mau beli tiket gitu, kita mau beli tiket konser online. Nah, itu barang tiketnya kan itu service untuk beli tiketnya. Nah, terus bank juga melakukan services gitu. Jadi service IT-nya itu service, jadi potong fee transaksi segala macam. Nah, jadi kita tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk barang tersebut. Kalau contoh misalnya kalau ada platform e-book, ya platform e-book lah nih. Kayak saya beli nih e-booknya. Yang saya beli apa sih? Apa e-booknya saya beli? Atau saya beli akses ke e-booknya? Aksesnya kan. Nah, ini digital economy. Kita nggak bisa grab itu. Barang digitalnya menjadi barang. Kalau saya kemarin pernah punya pengalaman ada di sebuah e-book gitu, saya malah beli majalah di sana tuh sampai puluhan majalah ya, sampai 60-an majalah gitu. Itu udah mungkin udah ratusan sampai jutaan gitu uang saya di sana gitu. Nah, saat dia mengatakan dirinya bangkrut, itu aset saya, majalah saya semua saya nggak bisa dapetin lagi. Oh gitu. Karena masalahnya saya cuma bisa buka itu di platformnya dia. Jadi sebenarnya saya beli adalah akses untuk ke sana. Berarti bukan bendanya langsung. Bendanya langsung. Nah, sedangkan virtual economy, we are talking about digital stuff. We are talking about virtual stuff. Dimana saat kita misalnya membeli sebuah buku secara online, secara virtual, buku itu bentuknya NFT. Kalau platformnya ada apa-apa, itu buku bisa kita pindahin ke wallet kita sendiri. Itu masih punya kita juga gitu. Nah, ini yang disebut dengan virtual. Jadi virtual itu tidak cuma ngomongin services. Virtual sudah ngomongin ownership, sudah ngomongin stuff barang, sudah ngomongin value dari sesuatu. Tidak seperti digital yang ngomongin value of service. Kalau kalau virtual udah value of commodity, udah berbeda nih. Seperti itu. Jadi ini yang membedakan virtual dan digital. Makanya nanti virtual ini dorong dengan adanya ini nih, NFT ini, ntar metaverse nih. Nah, metaverse itu NFT akan jadi satu hal yang sangat amat penting di metaverse. Karena saat metaverse terjadi itu kan semua virtual tuh. Iya, metaverse. Virtual, metaverse, ada VR, dunia baru gitu kan. VR. Nah, saat itu terjadi, protokol kepemilikan yang akan digunakan adalah protokol NFT. Finally, voila. Gitu. Jadi everything will be go on NFT. Makanya kami di ekosistem Kepeng sendiri, kita Kepeng ini kan punya 3 era. Ada namanya Mula Era 2021 sampai 2025. Terus ada Aga Era 2026 sampai 30 dan ada Buana Era setelah 2030. Nah, di Mula Era kita ini kita mengusung konsep namanya NOA. NFT of everything gitu. Jadi kita mengadaptasi teknologi NFT ini nggak cuma untuk artwork. Ya kayak tadi ya, kita lagi bikin patung nih, pengumpulan dananya dengan NFT. Kita mau bantu teman-teman pengusaha nih, agak susah nih ke bank nih gitu kan, minjem dana, ya kita lagi nyiapin mekanisme untuk bisa pengusaha dapat dana bersama investasi. Jadi ini yang jadi poin nih, 140 triliun transaksi kripto setahun. Masa tidak ada 100 miliar aja untuk pengusaha, untuk bantu mereka ya, barang buka kafe, berapalah, 100 juta, 200 juta. Nah, ini yang kita mau jembatani pakai NFT. Nah, ini bisa gitu. Nah, ini konsepnya. Tadi kan Blianta tadi kasih tahu kalau ada patung juga bisa di NFT-kan. Nah, misalnya kalau mau jual sepatu, baju, makanan, kosmetik gitu misalnya, apakah bisa
menaruh produknya tuh di NFT marketplace-nya. Dan kayak Gozali kan cuma foto tuh. Nah, kalau misalnya yang lain selain foto kayak tadi saya bilang, kayak makanan misalnya baju, sepatu, kosmetik tuh kira-kira bisa nggak sih itu di NFT-kan nanti ke depannya? Kalau ngomongnya bisa Miss. Bisa. Cuma masalahnya apakah itu valuable untuk di NFT kan? Itu pertanyaannya sebenarnya, bukan karena kalau misalnya bisa aja mau gelas ini mau di NFT kan, fotoin terus di NFT-in sudah bisa. Mau apa lagi di NFT kan? Bisa. Everything kita bisa NFT-in semua. We can make NFT of all gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah NFT itu akan sustain, akan bertahan? Apakah NFT itu akan memiliki nilai ekonomi? Apakah ada orang yang mau beli NFT itu? Itu yang jauh lebih gede pertanyaannya sebenarnya daripada cuma membuat NFT gitu. Ini gampang. Membuat NFT itu gampang, tinggal masuk ke, ya kalau di Baliola lolos verifikasi, minting udah jadi NFT. Kalau di OpenSea atau yang lain ya tinggal minting aja. Ada yang penting ada gas fee-nya atau pakai Polygon gratis gitu, ya udah jadi. Berarti kayak modul kayak buku itu bisa masuk di NFT. Masukin juga aja NFT itu bisa banget. Nah, cuma permasalahan adalah untuk membangun sebuah NFT kita harus mikirin 5T. 5T. Nah, yang pertama adalah virality. Nah, NFT itu harus viral. Ini buat apa? Siapa yang mempromosikan? Harus dipromosikan. Ada mekanismenya, ada white papernya, ada ininya segala macam. Nah, ini perlu diviralkan NFT. Itu yang pertama. Seberapa viral nanti NFT ini? Contoh kayak sekarang kan ada NFT hijab dari si Syahrini kemarin viral karena Syahrini sendiri memang seorang yang viral. Nah, bisa lakuin seperti itu atau dengan komunitas viralkan gitu. Nah, bisa. Yang kedua, yang kedua itu adalah utility. Ya, ini NFT buat apa? Kalau saya punya NFT ini, saya bisa ngapain? Nah, contoh kalau misalnya saya bisa punya NFT-nya BTS. Nanti kalau BTS manggung, saya bisa di belakang panggung. Pasti banyak yang mau beli. Itu utility. Atau untuk kita yang udah berkeluarga gitu, ini utility-nya kalau kita beli NFT ini kita bisa selalu dapat diskon 50% nginep setiap weekend sama keluarga. Mau dong kita beli? Mau banget, saya mau beli deh. Lumayan diskon 50% kan? Ya itu utility. Ini buat apa sih sebenarnya? Nah, sama seperti misalnya kayak, nah ini utility ini yang banyak kita mainin di NOE. Contoh kita punya NFT namanya Study to Earn, Learn to Earn. Di mana kita nerbitin NFT. Nah, nanti siswa akan mendapatkan token. Dia jadi NFT itu di staking, di depositokan. Nah, saat didepositokan, si siswa ini berapa nilainya dia, IPK-nya dia atau apa, dia akan dapat token sesuai IPK-nya. Wow, luar biasa jadi banget. Jadi dia tuh. tidak bisa membantulah biaya kuliahnya. Oh, jadi dari nilai IPK itu bisa di NFT-kan bisa gitu ya? Dapat uang. Bisa dijadikan token. Iya, dan itu kadang bisa jadiin rupiah atau digunakan untuk beli buku nanti di kampusnya. Nah, ini sebenarnya mekanisme mahasiswa tuh memang harusnya dibayar dengan cara berapa sih dia belajarnya kan, gitu kan? Seharusnya seperti itu. Gitu, tapi kan? Ya kalau gitu saya pun mau kuliah lagi dong, belajar lagi gitu. Nah, itu yang kedua, utility. Yang ketiga, itu adalah harus adanya community. Jadi ini NFT sasarannya ke komunitas mana? Karena kripto, kita ngomongin kripto aset ya. Kripto itu memonetize community. Contoh kalau misalnya TI Global nih, kita mau bikin namanya loyalty card. Nah, loyalty card simple lah. Loyalty card NFT. Ya, itu untuk siapa? Siapapun yang mau beli nanti bisa dapat diskon di mana. Nah, itu bisa. Nah, community yang diserang. Siapa community-nya? Kalau ada community dia akan bertahan. Ada yang membutuhkan soalnya, entah itu untuk eksistensi lah, entah itu untuk apalah. Nah, contoh ada satu NFT namanya Bored Ape. Jadi kayak NFT gambarnya itu monyet, gorila gitu, monyet yang kayak bored gitu. Nah, yang punya itu Justin Bieber, Kanye West. Jadi kalau kita punya NFT itu harganya 4 miliar satu NFT-nya. Gila. Nah, kita akan punya akses untuk ikut pesta diaj mewah bareng mereka. Wow, itu luar biasa. Kira-kira mau nggak? Ya kalau udah ngefans banget dan ada uang ya pasti beli dong kita. Karena orang lain pun pasti mau gitu loh. Nah, ini terkenal dan sampai sekarang NFT masih bertahan. Berarti kayak itu kalau kayak gitu tadi tuh kayak mereka tuh membership kayak gitu ya. Iya, membership. Jadi kayak akses. Jadi kayak gini. Ada kesamaan, lo juga punya ya sama kayak gue, berarti kita ada kepercayaan nih sama yang punya. Nah, itu
Itu ada. Nah, yang keempat itu continuity. NFT itu nggak boleh cuma sekali keluar habis itu hilang. Harus di manage, terus ada series berikutnya apa, nextnya apa. Jadi terus punya roadmap dia. Makanya NFT yang bertahan lama biasanya dia punya roadmap. Kayak Gozali itu termasuk continuity nggak punya roadmap. Karena masalahnya adalah di utility yang nggak ada. Dia udah mati di utility. Nah, setelah itu yang lainnya udah diikutan. Karena nggak ada utility, jadinya community nggak ada yang mau ngambil. Karena nggak ada community, berarti continuity nggak bisa. Yang terakhir profitability. Jadi bisa dijual lagi. Ya untung juga jadinya kan. Kalau kita udah nggak pakai, udah gue jual lagi deh. Seperti itu mekanismenya. Nah, jadi ini melihat ya mau siapapun bisa bikin NFT, bisa semua. Kalau ngomongin bisa, apa yang nggak bisa di NFT kan? Bahkan gelas ini bisa di NFT kan. Cuma masalahnya pertanyaanku yang 5 ini, how you do it? Gitu. Karena kalau bikin NFT aja itu sama aja kayak gini, Miss. NFT kayak kita bikin barang. Saya punya meja nih, udah. Saya bisa bikin meja, udah. Saya bikin mejanya, tapi nggak dipasarin. Nggak diviralkan, nggak ada fungsinya, nggak ada fungsinya apa-apa, ditaruh di gudang doang. Ini kira-kira menghasilkan uang nggak? Oh, kayaknya sih nggak. Nggak, iya udah itu simpel. Seperti itu. Keren banget itu. Jadi kayak kalau kita harus memperhatikan 5T ketika kita mau terjun ke NFT, bukan cuma asal-asal kita mau, aku punya barang nih ataupun punya karya, aku mau up jadi NFT, bukan cuma gaya-gayaan seperti itu. Jadi kalau untuk kedepannya kita mau memikirkan ada profitnya, jadi kita harus memperhatikan yang 5T itu ya. Betul. Keren banget tuh Blianta. Jadi yang paling tadi saya senang dengarnya tuh ada kata learn to earn. Jadi untuk global people, jadi ada learn to earn juga, which is that nanti kalian belajar itu kalau bagus, IP-nya bisa di NFT kan, bisa dapat cuan-cuan juga. Bisa cuanisasi nanti. Masa gitu. cuma play to earn aja ya, kan? Play to earn. Belajar juga bisa dong to earn. Iya, benar itu. Oke, menyambung pertanyaan yang tadi, katanya kalau NFT itu kalau dibeli, karena NFT itu belum tentu bisa kita jual lagi. Habis itu apa itu tergantung memang dengan ada marketplace-nya NFT-nya masing-masing, atau dibaliola seperti gimana nih Kak? Sebenarnya balik lagi kayak tadi, apakah NFT bisa dijual lagi? Itu balik ke 5T nih. Ini NFT buat apa sebenarnya? Karena gini, di Baliola itu ada mekanisme kita bisa jual NFT-nya, bisa nggak? Bisa mencatatkan saja di blockchain. Contohnya ada seniman, kita banyak terjadi sekarang, seniman pelukis. Pelukis kita tuh beliau tidak mau menjual lukisan aslinya. Beliau cuma ingin mencatatkan aja, saya mencatatin aja deh NFT-nya, supaya ada sedikitnya sertifikat hak cipta saya punya. Sesimpel itu aja beliau inginnya. Ya udah kita iakan. Tapi misal nih punya beliau tuh saya mau daftarkan plus saya mau jual, terus nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada, kalau di kami gini, kalau di Baliola harus senimannya sendiri. Ya, misalnya senimannya tuh daftar di, misalnya dia sudah NFT di Baliola, habis itu sudah dapat kayak sertifikasi ataupun kodenya sudah oke, habis itu dan dia juga mau menjual. Dan misal nih saya mau beli, udah saya beli dan dia sudah oke, saya mau jual lagi. NFT kan lagi bisa? Oh enggak, bisa di NFT. NFT kan sudah satu barang. Oh, satu barang itu? Iya, jadi ya mau tinggal dijual aja lagi. Tinggal dijual aja berarti? Seperti itu. Tapi pas saya jual itu berarti tetap ada nama sertifikat karya seninya Pak B punya misalnya? Dia. Karena kan di NFT itu di kami di Baliola itu ada royalty fee. Jadi misalnya saya nih ngelukis terus akhirnya dibeli sama Miss. Nah terus Miss jual lagi. Nah hasil penjualan Miss jual lagi itu saya dapat lagi loh. Oh dapat lagi? Wow, banyak terus dong. Dia, saya kan yang punya hak cipta nggak bisa berpindah loh. Tapi kan saya sudah beli. Hak distribusi yang berpindah. Oke. Hak miliknya berpindah. Tapi hak cipta? Oh gitu. Baru saya mau bilang kan saya udah beli, udah bayar. Ya Miss juga dapat. Iya. Tapi saya dari penjualan itu berapa persen tetap akan lari ke saya. Nanti dia lah yang beli lagi, dia jual lagi. Ya sama, tetap akan masuk ke saya. Wow, berarti dan itu yang tidak terjadi di konvensional bisnis sekarang. Iya, betul. Dengan NFT itu bisa dilakukan. Nah, berarti itu sangat membantu dan juga sangat menjaga karya-karya seniman di NFT seperti itu. Betul. Dan karena yang saya tahu sih kalau misalnya kita di konvensional sekarang kita belanja, kalau saya udah beli ya itu milik saya, kalau saya mau jual berapa itu nggak ada hubungannya kan seperti itu. Tapi kalau di NFT caranya memang lumayan sangat beda banget. Beda gitu. ya, karena ada urusan sama IP, intellectual property. Kita ngomong kalau udah ke depan ini bisnis yang paling keren itu adalah intellectual property. Kenapa? Karena saat metaverse
saat apapun. Kayak contoh lah, teman-teman di global IT, jujur aja nih, aku jadi pengen nanya sebenarnya gitu. Iya. Saat mahasiswa bikin tugas, bikin animasi, itu miliknya siapa animasi itu? Oke, anak animasi ada yang mau jawab siapa? Itu milik siapa itu? Nah, itu juga harus sebenarnya sekolah juga sekarang harus mulai melihat gitu loh. Ini nanti siapa yang punya ya gitu. Karena masalahnya hak cipta itu ke depan akan sangat amat rigid. Iya. Karena kita ngomongin tentang industri kreatif. Kerjaan-kerjaan yang secara yang ada atau apa namanya kerjaan yang normal itu akan digantikan oleh AI dan robot. Ya, tetapi pekerjaan yang akan bisa digantikan adalah pekerjaan kreatif. Will never be changed. Semua orang kreatif jauh lebih dibutuhkan daripada orang yang monoton. Cannot be replaced. Cannot be replaced. Walaupun automation ada, tetap akan butuh orang kreatif. Oke, itu NFT lumayan panjang banget kalau kita bahas. Tapi tadi penjelasannya Blianta tuh sangat clear banget gitu. Nah, tadi sudah ke NFT, sekarang saya mau nanya sedikit tentang Baliola. Oh iya. Oke, Baliola itu berdirinya kapan dan kenapa sih namanya tuh Baliola? Apakah hanya untuk orang Bali saja? Yeah. Apakah untuk seniman Bali aja? Karena ada Balinya, jadi kan saya, Bali nih, oke. Dan apakah Blianta tuh membuat Baliola tuh untuk menaungi ataupun melindungi teman-teman kita seniman yang cuma ada di Bali? Dan berikutnya tuh berdirinya kapan dan juga bagaimana sih proyek dari Kepeng IO tersebut dan latar belakangnya ya, pokoknya semua tentang Baliola lah kita mau tahu nih. Ya, sebenarnya kan Baliola itu Kepeng sendiri hadir di 2020. Kita sudah mulai menggagas Kepeng itu 2020, tapi eksekusi koinnya itu 2021. Kepeng itu sendiri kita bentuknya yayasan Kepeng ya. Kepeng yayasan. Yang PT itu Baliola. Yang bentuknya perusahaan itu Baliola. Nah, dari Kepeng sendiri sebenarnya fokus kita tuh untuk mengembangkan ekosistem pariwisata, seni dan budaya sama bisnis yang di ekosistem lokal. Cuma kalau Baliola kita mulai itu dari tahun 2021. Jadi dimulai perkenalan NFT itu di Februari, kita di April kita ulang tahun sebenarnya yang pertama. Di April itu. Jadi April kita sudah mulai kenalkan Baliola segala macam, terus kita mulai forming team, bangun marketplace-nya. Di bulan Oktober kami soft launching Baliola. Kita belum grand launching loh. Baru soft. Mungkin grand launchingnya kita lagi setting di tahun ini. Nah, tapi sudah bisa digunakan. Baliola sudah mulai berjalan. Nah, landasan dasar kenapa kita bikin Kepeng dan Baliola. Kepeng dulu sendiri itu sebenarnya kita mulai deg-degan waktu itu. Karena kan pandemik ini gila-gilaan nih. Ya kita kan dijanjikan 3 bulan terus nambah 6 bulan, sekarang udah mau 3 tahun kan. Iya, mau 3 tahun itu. Saat itu terjadi, teman-teman kami di founders gitu kan, kita cuma mikir ini ekonomi Bali kayak apa ya nanti ya gitu pertanyaannya. Kalau misalnya pariwisata dan kita yang berputar uangnya di Indonesia, dia di Bali saja, itu kan masih banyak kan di urusan-urusan lokal ya. Kayak misalnya kayak mau Banten apa tuh kan masih berputar uangnya di Bali saja. Terus belum lagi yang kayak kuliner itu bisa di Bali aja, tapi yang lain itu kan kita uangnya keluar. Jadi keuangan ekonomi Bali kita lihat tuh seperti es batu gitu. Kalau kulkasnya mati, itu esnya cair gitu loh. Kita nanti cuma punya segitu-segitu doang. Nah, akhirnya dan pariwisata sebenarnya perlu didampingi sama industri lain yang kuat juga. Nah, dari sini kami coba membangun industri kripto dan juga blockchain, sebenarnya blockchainnya sendiri. Nah, akhirnya kami mengembangkanlah Kepeng sebagai landasan. Habis itu di tahun 2021 kita melihat nih NFT, kita banyak banget punya konten di Bali nih. Kita bisa mengekspor sesuatu dari Bali. Kekuatan orang-orang Bali itu di mana? Di ide. Budaya, seni itu kan ide semua tuh. Nah, gimana caranya kita mematerialisasi ide ini dan akhirnya kita jadikan komoditi, kita bisa ekspor. Nah, itulah makanya kita bikin NFT. Coba deh kita bangun NFT marketplace. Nah, untuk apa nih teman-teman supaya terjembatani nih teman-teman pelukis yang lainnya bisa terjembatani, bisa masuk ke ranah digital. Nah, inilah dasar awal-awalnya nih Baliola nih. Nah, terus namanya Baliola gitu. Apakah cumanya orang Bali aja, gitu? Ya, Bali aja. Enggak. Baliola namanya Bali Ola tuh hai. Ya Ola. Gitu. Enggak, online art sih. Online art. Sakit beneran Ola gitu. Kan gampang diingat kan Bali Ola, gampang diingat. Kenapa Bali? Kita mulai dari Bali. Tapi ini sebenarnya untuk
seluruh dunia sebenarnya. Kita malah pinginnya lokal-lokal, kayak kemarin sudah kerjasama sama ada seniman di Jogja, di Semarang ada juga, terus ada juga di Jakarta, di Bandung gitu. Nah, kita nggak ada masalah. Bali itu karena everybody know Bali. Everybody already knows about Bali. Bali is a big ecosystem gitu. Nah, dari perkembangan ini orang-orang jadinya lebih gampang diinget. Baliola kan gampang banget orang ingat. Baliola cuma 4 kata. Iya kan lebih gampang lah orang. Dibandingkan Indonesia Ola. Soalnya ya bukannya gimana ya, cuma memang Baliola memang kita memulai dari Bali. Itu aja sih sebenarnya dasarnya kenapa namanya Baliola. Nah, dari perkembangan ini juga kita bangun namanya Bali Blockchain Center. Oke. Itu ada di Dharma Negara Alaya juga bareng sama Pemkot yang bantu kita. Jadi Pemkot sama Baycraft membangun Bali Blockchain Center nih sebenarnya sentra informasi. Sentra informasi di mana masyarakat itu jangan sampai FOMO, fears of missing out ya. Jadi anak-anak muda tiba-tiba ada kripto, ini tiba-tiba langsung nyebur terus kayak sekarang anjlok kriptonya marah-marah. Iya, marah-marah. Bilang kripto nipu gitu kan. Masalahnya lu belajar nggak sih sebenarnya gitu. Pertanyaannya lu research nggak sih sebenarnya gitu. Karena kayak kenal sama diri sendiri kayak gitu. Karena kita harus tahu gitu loh jalannya. Jangan sampai kalau kita mau main bola, kita harus tahu aturannya. Iya, betul. Jangan main bola, tapi ya di lapangan basket nggak masuk akal gitu. Kalau kita mau main bola basket, ya kita harus tahu aturannya dan risikonya harus tahu gitu. Nah, yang kedua sebagai sarana untuk learning. Jadi kita bangun namanya Blockchain Academy. Kita lagi nyiapin. Oh, ada akademinya nanti? Ada akademinya. Wow. Jadi misalnya teman-teman dari SMK terus pengen belajar blockchain, ya udah. Yang udah ngerti coding ya, ini udah ngerti coding ya, udah ngerti coding. Nah, nanti belajar lagi 3 bulan di Bali Blockchain Center. Nah, nanti lulus sudah bisa untuk ngembangin blockchain sendiri. Ini udah buka apa belum sih? Kemarin kita buka batch 1, batch 2-nya kemungkinan di Q4 kita buka lagi. Nah, dengar tuh Global People sudah ada namanya Bali Blockchain Academy. Nah, itu jadi sebenarnya jangan salah, nanti saya kerja di mana ngerti blockchain. Ini Miss. Crypto ecosystem. Oke, ini buka-buka kartu nih ya. Buka kartu crypto semuanya. ecosystem. Semua rata-rata project besar kripto di dunia itu ada di Bali sekarang. Masa? Developernya semua di Bali, kantornya di Bali, dia cuma ekosistemnya di Amerika. Ada kemarin aku ketemu sama seorang expat dari Hawaii, dia ternyata perusahaannya di Amerika. Jadi dia dijual tokennya di Amerika, tapi kantornya di Bali. Wow, luar biasa banget. Dan itu nggak cuma dia, jadi itu banyak Canggu, Seminyak, Ubud itu orang-orang sana semua. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang mereka butuh apa? Mereka butuh infrastruktur yang pertama. Nah, Denpasar lagi nyiapin nih nomads infrastructures. Terus yang kedua, mereka butuh apa? Talent. SDM-nya ya? SDM. Mereka nyari developer blockchain di mana? Di Philippines. Wow, jauh di banget. China, ya kan? Dia di Bali gitu loh masanya. Makanya kita harus siapin juga masyarakat, anak-anak kita, smart people, yang lainnya juga ya global people, biar bisa kita juga ikut di sana, jangan cuma jadi penonton, habis itu udah gitu kan. Biar kita kan jadi follower terus. Nah, jadi follower terus. Jadi FOMO terus. FOMO terus dan bahkan kemarin waktu kita memperkenalkan Bali Blockchain Center di Canggu, mereka pada going crazy gitu. Oke. Why I just know this gitu katanya. Jadinya sekarang kita ada banyak expat datang ke DNA. Jadi mau ngajak kerjasama. Nah, kita lagi nyiapin nih. Ke DNA mana itu? Dharma Negara Alaya di gedung kita. Saya kira DNA Pro lain lagi. Nah, nggak beda-beda. Kita nggak ada urusan sama itu. Ya, itu beda-beda. DNA. Nah, di Dharma Negara Alaya datang dan mengajak kita kerjasama. Jadi kita mau bikin seminar nanti kita bakal mereka siap buat ngajarin gitu. Dan mereka siap buat narik. Jadi kalau memang udah siap orangnya, saya tarik nih. Wow, enak banget kalau gitu. Berarti karena kan, mereka mau berarti kan kayak job itu sudah ada sebenarnya ya. Ada. Berarti tinggal siap-siap aja dengan skill yang kita miliki. Apalagi sekarang sudah ada Baliola guys. Jadi tenang aja, Bali Blockchain Academy sudah ada. Wadahnya untuk seniman-seniman Bali dan tentunya untuk anak-anak IT itu sudah ada sekarang. Jadi tidak ada katanya namanya aku bingung kalau aku sekolah IT belajar kayak gitu aku kerjanya apa. Nah, tenang jadi aja, kerja keras dan kerja cerdas itu bersama Baliola tentunya ya. Dan industri ini industri baru baby, Mas. Baru baby. Nah, makanya saat yang tepat teman-teman nanti. Jadi kayak SMKTI nanti gitu kan, sudah tepat sih masuk ke SMKTI, belajar IT dulu, ya kan. Nah, setelah belajar IT sudah ngerti coding, sudah ngerti begini, ya udah langsung lanjut terus ke blockchainnya. Nah, tapi kalau yang bukan TI gimana? Boleh nggak? Bisa, Miss. Jadi blockchain tuh ada 3 pembelajarannya. Ada namanya blockchain technical,
Dia ngomongin coding, bikin blockchainnya, ada blockchain economy. Kita ngomongin bagaimana membangun ekosistem, bagaimana membangun token, bagaimana mengerjakan project blockchain. Nah yang terakhir blockchain strategy, kalau ini untuk pimpinan. Untuk bos-bos besarnya bos nih. Besar, karena ngomongnya plan saya gimana nih, plan saya gimana nih gitu. Jadi ide besarnya adanya ide besarnya kayak gimana. Nah itu jadi udah tepat sebenarnya. Ya dari sini Denpasar sudah mewadahinya kok. Jadi teman-teman di Denpasar tenang aja. Jadi sebenarnya kita harus tenang-tenang aja guys. Walaupun sekarang pandemi COVID sudah mau sirna, jadi banyak yang kena PHK ataupun masih banyak anak-anak dan orang tua di luar sana tuh yang bingung, anakku mau sekolah di mana sih? Sekolah IT itu mahal. Sekolah ini tuh maunya sekolah yang memang notabene itu kita harus lihat masa depannya, kemana arahnya, dan tentunya fungsinya tuh apa, kegunaannya apa. Jadi kayak kita milih sekolah sekarang, teknologi sekarang ataupun masa depan, itu sama kayak dari Baliola memberikan 5T-nya juga harus kena juga untuk kita semua. Jadi yang terakhir nih Pak ya dari kami, ada nggak pesan-pesan buat global people ataupun masyarakat Bali ataupun anak-anak yang zaman now, anak-anak milenial zaman sekarang ini yang lagi nonton podcast kita tentunya, kan ada stereotypes yang bilang bahwa NFT di Indonesia tuh overhype. Menurut Bapak tuh gimana dan bagaimana caranya? Jadi untuk masa depan anak-anak tuh biar mereka juga bagus ke depannya tuh dan ikut juga membangun bangsa ini dengan baik. Dan tentunya kita pasti akan terjauh ya dari kemiskinan kalau memang kita tuh sudah teredukasi dengan baik, kerja keras dan kerja cerdas juga tentunya. Wah ini pertanyaannya dalam ya. Ya, deep banget. Jadi begini, kita kalau kita ngomongin overhype NFT itu benar. Overhype itu dilihat dari segi ini ya, spekulannya. Orang Indonesia ini senang banget spekulan sebenarnya ya. Jadi kalau kita ngomongin overhype, kalau kita melihat hype-nya cuma untuk spekulasi saja, ya dia umurnya jangka pendek, pasti jangka pendek. Nah, contoh kalau misalnya tadi ya Gartner itu mengatakan bahwa NFT di tahun 2023 akan turun. Tetapi di 2023 nanti dia akan naik lagi menemukan titik namanya enlightenment. Ya, jadi pencerahan bahwa NFT itu bisa buat ini ya, gitu. Nah, cara untuk masuk ke NFT adalah sekarang jangan melihat NFT hanya sebagai token terus nanti ditradingkan nanti akan kaya mendadak. Enggak, jangan gitu caranya berpikir gitu loh. Jadi berpikirnya adalah bagaimana saya bisa mengadaptasikan ini? Apa yang bisa kelemahan dari NFT? Apa kelebihan dari NFT? Nah dari sini apa yang bisa memanfaatkan? Makanya lihatlah NFT dari teknologinya. Kita kembangkan dari teknologinya, dari adaptasinya. Jangan cuma dari segi spekulasinya gitu. Kemarin tuh banyak teman-teman tanya NFT lagi turun nih bro, gimana gitu? Ya bagus gitu. Bagus lah, sekarang NFT sudah mulai mencapai angka yang tepat gitu. Jadi orang ini artworknya beneran artwork, dia akan tetap tinggi harganya. Jadi kalau kita ngomong Baliola nih NFT marketplace, iya kita NFT marketplace, tapi sebenarnya kita artwork marketplace using NFT. Ya sebenarnya itu bahasanya yang ini. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau masuk ke NFT, kita ke depan itu kita lihat dah project-project NFT di luar. Kita lihat project-project blockchain di luar, kripto di luar. Itu mereka lebih banyak ngomongin ekosistem. Karena kripto ini adalah untuk memonetize atau membangun ekosistem. Tidak hanya untuk kekayaan satu orang, dua orang, enggak. Nah, di Indonesia 90% token itu banyakkan token trading. Sedangkan token ekosistem itu sedikit sekali. Makanya teman-teman nanti pas belajar nanti kan di TI Global belajar dulu, terus habis itu mulai belajar tentang blockchain. Kita harus memikirkan bagaimana kita bisa mempergunakan teknologi ini untuk membangun ekosistem kita di Bali. Karena yang kami lihat ekosistem di Bali ya, desa adat segala macam ini sebenarnya paling cocok blockchain. Desentralisasi, bukan sentralisasi. Gitu. Jadi ini yang penting teman-teman bisa masuk. Jadi sekarang udah tepat nih masuk ke kampus TI Global. Ya, nanti mulai dari sana. Global people, itu tadi bincang-bincang kita bersama CEO dari Baliola, Belianta. Terima kasih atas kehadirannya Beliantanya. Dan kita tadi sudah kupas habis tentang NFT, blockchain, dan juga kripto, dan tentunya bagaimana cara kalian biar bisa masuk NFT dan bagaimana sistem di Baliola tentunya. Dan jangan lupa follow Instagram kita di Globality Podcast, dan tentunya jangan lupa nonton tayangan ini di channel ini karena sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Dan see you next episode bersama G-Pod. Let's bring it on.